Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Guys, hari ini kita akan membahas tentang pabrik Sritek ya guys ya, yang lagi viral karena PHK massal ini guys. Jadi untuk ternak kebo dan anak wabah ya ini lagi seneng guys ini. Karena apa? Ya pasti mereka langsung menyerang Mas Wapres ataupun Prabowo ya guys. Ini karena dulu kita pernah melihat dan mendengar gaungan dari seorang Mas Wapres terkait akan mengadakan apa guys, tenaga kerja itu 16.000 apa ya kalau nggak salah itu, kalau 16 juta lah ya itu. Tenang bung, tenang. Kan baru menjabat, baru juga dilantik, belum ada setahun udah ditagih saja. Iya, ini untuk kaum 24 sama 16 senang guys ini. Soalnya ini pasti jadi bahan gorengan ya guys. Nih, saya sudah bilang kemarin kan pemerintah sudah menyiapkan ya 50.000 tenaga kerja guys ya untuk pengangguran biar pada kerja, yaitu di PIK 2, tapi kalian demo. Aduh, nah terus sekarang ada yang di PHK massal, langsung ya guys ya, nyerangnya luar biasa guys. Kalian kalau ngomong tuh dipikir dulu. Padahal pabrik Sritek itu kan perusahaan swasta ya guys ya, yang dimana itu sudah ada permasalahan di dalam PT-nya ataupun pabrik itu guys. Dan permasalahan itu sudah lama dan bertahun-tahun, tapi ya tetap guys, yang salah ya pemerintah. Ya itulah kalau orang cerdas ya kayak gitu ya guys. Yang sing aneh lagi ya, mereka menuntut agar Prabowo Gibran itu supaya mencarikan pekerjaan. Kan sudah dijanjikan tenang. Terus lagi ada yang lebih aneh lagi, disuruh bayarin utangnya pabrik Sritek itu guys. Ini misal pemerintah itu membayari utang dari pabrik Sritek, itu bakalan banyak banget yang meminta kepada pemerintah supaya para PT-PT yang punya utang itu suruh membayar, pemerintah suruh bayar. Dan aneh banget ini orang kok yakin ya. Ya memang sih guys ya, kalau ternak abah dan kebo itu memang bisa dibilang orang cerdas guys ya. Saking cerdasnya sampai saya bingung sendiri guys. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Banyak orang yang DM sama saya, katanya saya suruh bikin VT tentang Sritek. Mungkin biar saya diserang sama barisan sakit hati kali ya. Baru berapa bulan Gibran dilantik menjadi wakil presiden, udah kalian tagih janjinya 190 juta lapangan pekerjaan. Kan aneh. Nah kemarin yang di Tangerang mau dibikin PIK 2 itu bisa membuka sekitar 50.000 lapangan pekerjaan. Tapi kalian demo, kalian tolak, gimana lagi? Tuh guys ya, yang di PHK 10.000 lebih guys. Itu ya, di Sritek itu. Tapi pemerintah sudah menyiapkan 50.000 tenaga kerja agar tidak pengangguran, dan nyatanya di demo. Aduh ya guys ya, orang Yaman HTI memang ya guys ya, ternak kebo sama ternak onta ini guys.
Para pekerja Sritek yang di PHK semua itu masih dikasih gaji sama pemerintah selama 6 bulan. Tapi gajinya nggak full ya, hanya 60% saja dari gaji 100%. Misalnya gajinya 1 juta, nanti pemerintah akan mengasih 600.000 gitu. Oh, kurang baik apa coba pemerintah? Tidak kerja guys, tidak kerja, tidak capek, tidak mengeluarkan keringat, tetap dibayar walaupun separuhnya, bahkan separuh lebih guys, 600 ya 60% guys ya, itu masih tetap salah pemerintah guys. Sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Nah, ternyata di Solo itu Menteri Tenaga Kerja itu sudah menyiapkan para karyawan yang di PHK dari Sritek ini untuk bisa bekerja lagi di daerah sekitar Solo. Karena di sana banyak lowongan pekerjaan, diantaranya dari garmen, pabrik sepatu, pabrik plastik, batik, makanan, dan minuman, kayak gitu. Udah ya, udah tak bikinin kan tweetnya tentang Sritek. Udah puas belum? Logo. Ini orang mantan ketua BEM ya, cukup banyak cincong juga dia ya. Coba dengerin videonya nih, dengerin. Danantara adalah simbol yang lagi pengen kekuasaan tunjukin kepada rakyatnya bahwa gue adalah rajanya. Gue bisa mencuri uang ribuan triliun depan mata, tapi tetap nggak tersentuh oleh hukum. Rakyat bisa apa? Ngeri ini barang bos. Bahaya Danantara untuk kita semua. Oke ya, jadi dia bicara mengenai Danantara. Semua orang juga bisa bicara mengenai hal yang negatif apapun itu. Tapi kalau kita bicara mengenai positifnya, Danantara ya, kita bandingkan dengan SWF di negara-negara lain yang telah sukses. Ya kita lihat Singapura 90% ya devisanya adalah dihasilkan dari Temasek. Apalagi kalau kita ngomongin CIC di Cina dan lain-lain. Jadi kita harus berimbang. Memang iya sebuah tindakan, sebuah program, apalagi ini mengenai skema sistem keuangan ya, itu memiliki resiko. Tetapi kalau kita tidak melakukan mulai dari hari ini, mau kapan lagi? Ya, Temasek itu dari tahun 1957. CIC Cina ya, SWF-nya mulai dari 2007. Ya. Kalau kita tidak mulai, kapan lagi? Kita mau tergantung terus dengan skema IMF, ngutang. Ya. Kita harus positive thinking dulu. Ya, memang ini tos-tosan, tetapi kalau kita tidak melakukan hal ini, ya kita akan tertinggal terus. Bagaimana kita bisa memiliki duit yang banyak, anggaran yang banyak untuk mempercepat industrialisasi, ya. Nah, ini berani ngambil resiko loh, bapak-bapak pemimpin-pemimpin kita ini harusnya kita dukung. Jadi kalau memang you terafiliasi oleh Partai Merah, ya selalu begitu. Anda menarasikan, mewacanakan kepada masyarakat yang negatif-negatifnya aja. Betul kali guys ya, yang dimana kalau Partai Kebo itu memang tidak mempunyai ideologi ataupun perkembangan guys ya. Kita sudah dipertontonkan di saat Mak Banteng menjual aset negara, yaitu siapa guys? Itu Bank Blibli ya, Bank BLBI, terus Indosat, terus juga Pulau guys. Jadi bukannya kita meroket ke atas, tapi meroketnya ke bawah, nyungsem guys. Iya itu. Makanya dari dulu Pak Jokowi berani membangkang guys, karena ya gimana sih, skema dari Partai Kebo itu memang kayak gitu guys. Jadi tidak mempunyai keberanian untuk apa sih ya, berinovasi guys itu. Kita akan melihat ini duit gepokan guys ya. Yang pengen tahu duit gepokan ini guys ya, duit yang katanya dugaan hasil korupsi Pertamax guys. Ini saya mendapat sebuah kiriman video yang diduga nih penyidik kejaksaan sedang menggeledah sebuah ruangan berisikan
diduga bukti-bukti terkait korupsi Pertamax oplosan. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Ya, terlihat diduga ya penyidik kejaksaan memakai seragam berwarna merah, dan tadi ada juga petugas, kayaknya ini petugas gabungan ya, dari kepolisian, dari TNI. Ada sebuah koper merah guys, dan ada juga kardus, entah isinya apa. Anjay, duit guys, gepokan cuy. Nah, oh ternyata yang di dalam koper merah juga isinya duit. Kalau misalkan dihitung nih, yang tadi di dalam kardus dan yang dalam koper ini kira-kira berapa? Ratusan atau miliaran? Intinya kalau misalkan video ini benar nih terkait dugaan korupsi Pertamax oplosan, berarti itu uang kita guys. Uang kita yang selama ini ya kita dibodoh-bodohi nih, beli Pertamax ternyata isinya Pertalite. Lumayan kan, selisih 2.000-3.000 juga itu. Kalau misalkan dikumpulin sebanyak itu guys, kita doakan saja di bulan Ramadan ini ya kepada pelaku-pelaku yang sudah zalim kepada rakyat, apalagi yang sudah tega mengoplos Pertalite jadi Pertamax. Semoga di akhirat nanti dikasih minum Pertamax oplosan, mandinya pakai air Pertamax oplosan juga. Amin, amin ya guys. Biar ketika nanti dibakar api neraka ya semakin menyala bangku. Terbongkar ini adalah tempat maling-maling itu menyimpan uang. Ini berangkasnya. Dan ini kejaksaan membuka pintu. Coba kita lihat. Ada beberapa petugas TNI dan kejaksaan memasuki ruangan. Oke, ada beberapa kotak dan koper. Itu kejaksaannya guys. Ya. Astagfirullahaladzim. Duit guys. Ini ya, saya terus terang belum pernah yang namanya memegang segepok yang segini aja belum pernah guys. Ini berapa gepok itu guys? Astagfirullahaladzim. Ini jangan-jangan bener guys ya, kalau misal ini uang dari Pertalite oplosan, Pertamax oplosan, berarti ini adalah salah satu uang kita guys, uang saya. Ini 2000 ping guys, 5 tahun lebih. Aduh. Cing. Uang itu pak. Sering kita melihat bahwa bapak mendorong gerobak, di atasnya ada istri dan anaknya, seorang pemulung. Mereka mencari rezeki halal, ya paling keuntungan mereka atau pendapatan mereka 5 sampai dengan 10 ribu rupiah per kilonya, plastik ataupun besi. Nah ini ada direktur utama, Anda bayangkan gajinya berapa? Masih maling, masih korup. Kami mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo Subianto membredel maling-maling, garong-garong di negara ini. Ketimpangan yang terjadi sudah luar biasa. Sudah bukan waktunya kita main salah-salahan. Ini waktunya kita bersatu. Korupsi, koruptor di Indonesia harus diberantas. Merdeka. Nah, itu cocok guys. Setuju ya. Sudah bukan waktunya kita saling menyalahkan. Keren kepada Kejagung ya guys ya. Ini Kejaksaan Agung dan juga Presiden kita Prabowo Subianto. Jadi sekarang memang bukan waktunya kita menyalahkan A dan B guys. Ini kita cukup dukung saja supaya semuanya itu terbongkar sampai akar-akarnya. Jangan seperti kayak si Ahok yang cemen gitu guys. Aduh, si Ahok dibawa-bawa lagi. Iya, karena mereka, si Ahok khususnya itu kan cuman koar-koar guys, tapi mentalnya itu cupu guys. Nggak punya mental, kayak Hasto lah.
Jadi kalau Ahok benar-benar punya mental, itu dari dulu sudah terbongkar guys. Jadi negara tidak sampai dirugikan sampai sebanyak ini guys. 193 triliun dalam 1 tahun itu. Jadi kalau Ahok, ente hok ya, kalau ente punya nyali bukan sekedar cuman kuar-kuar, cuap-cuap, buktikan dari dulu. Ente kan menandakan bahwa ente itu tidak punya nyali. Dan untuk para petugas ataupun pegawai Sritek ya guys ya, yang kena PHK massal, ya kami turut berduka cita dan mendoakan supaya bisa dapat bekerja kembali, karena di Solo juga sudah ada banyak sekali lowongan pekerjaan, dan insya Allah ini PIK 2 walaupun di demo tetap berjalan, dan di situ ada lowongan kurang lebih 50.000 orang. Jadi semangat terus, jangan pantang menyerah ya guys. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.